Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai dasar komunikasi. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu menyampaikan informasi dari sumber ke tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Informasi bisa berupa suara percakapan atau voice, musik atau audio, gambar diam atau foto, gambar bergerak atau video, atau data digital. Komunikasi bisa dilakukan di antara dua atau lebih tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Sehingga komunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Bentuk komunikasi yang umum yaitu percakapan antar individu, mengirim dan atau menerima surat, percakapan melalui telepon, melihat televisi, mendengar radio, dan lain sebagainya. Cara komunikasi. Cara komunikasi sebelum ditemukan listrik. Yang pertama, menggunakan kentongan. Dulu orang Indonesia menggunakan kentongan untuk menyampaikan informasi tentang kebakaran, bencana alam, kejahatan, atau panggilan untuk kumpul dan lain-lain. Ini adalah contoh dari bentuk kentongan. Biasanya ini ditempatkan pada satu tempat seperti misalnya di pos ronda atau di tempat kantor desa. Yang kedua, contohnya yaitu menggunakan asap. Ini kode asap yang sering digunakan oleh orang Indian dengan cara meletakkan penutup ke atas asap dengan teknik dan kode-kode tertentu sehingga dari pola asap yang ditimbulkan orang dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh si pengirim ini. Kemudian menggunakan daun lontar. Nah, ini komunikasi antar kerajaan zaman dahulu. Dia menggunakan daun lontar. Ini contohnya. Ada lagi menggunakan semapur. Pramuka menggunakan kode semapur yaitu menggunakan bendera. Tidak hanya pada pramuka, pada tempat lain seperti misalnya di ketentaraan itu juga ada yang menggunakan kode semapur. Merpati pos. Ini biasanya pesan ditempatkan pada kaki merpati, kemudian merpati tersebut diterbangkan untuk sampai menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, yaitu kemana merpati tersebut pulang. Kurir menggunakan orang untuk mengantar pesan atau barang. Kalau zaman dulu menggunakan kuda, sekarang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini mungkin di era tahun 80-an, 90-an masih ada yang menggunakan sepeda. Cara komunikasi setelah ditemukan listrik. Yang pertama itu menggunakan telepon. Ini contoh telepon zaman dahulu. Nah, sekarang sudah menggunakan HP, misalnya ini contohnya Android ini. Kemudian menggunakan pager, ini juga komunikasi zaman dahulu ini. Di sini sifatnya hanya menerima pesan dari si pengirim. Kemudian ada lagi HT, handy talk. Radio broadcast. Ini contoh stasiun radio broadcast, di sini tiang pemancarnya. Kemudian menggunakan televisi, informasi sampaikan melalui media televisi. Menggunakan internet, informasi sampaikan melalui media internet. Jadi kalau kita lihat urutannya, dulu menggunakan kode asap orang Indian, kemudian ada yang menggunakan merpati, terus menggunakan radio, telepon, fax, telepon bergerak, kemudian ada internet, bisa berkirim surat elektronik, kemudian menggunakan HP semacam HP Android sekarang ini. Nah, selanjutnya komunikasinya seperti apa? Istilah telekomunikasi. Istilah telekomunikasi bermakna tele yaitu jauh, komunikasi penyampaian informasi kepada tujuan yang diinginkan. Dapat dilakukan misalnya dengan telepon, fax, radio broadcast. Bentuk-bentuk komunikasi kita bagi menjadi 3. Yang pertama bentuk suara,
komunikasi suara, bentuk komunikasi berita atau gambar, bentuk komunikasi data. Komunikasi suara, contohnya itu komunikasi radio siaran atau radio broadcasting. Ini dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Informasi dipancarkan ke segala arah dari stasiun radio ke segala arah, sehingga siapapun yang berada dalam jangkauannya dapat menerima informasi tersebut. Informasi bersifat umum, jangkauannya terbatas tergantung dari daya pancar dan izin operasinya. Jumlah pihak yang diizinkan mengirimkan informasi sangat dibatasi. Contohnya yaitu pada aplikasi radio broadcast FM yang beroperasi pada frekuensi 88 sampai 108 MHz. Nah, ini contohnya ada stasiun radio broadcast dipancarkan ke segala arah dan diterima oleh radio penerima. Nah, ini contoh radio FM. Komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi yang sama. Jarak jangkauannya terbatas. Contoh HT atau handy talkie. Ini contoh bentuk handy talkie. Ini contoh orang berkomunikasi jarak pendek. Nah, ada yang 100 meter, ada yang bisa sampai 200 meter tergantung dari tipe HT-nya. Cara berbicara orang ini, ketika satu orang berbicara, dia akan menekan tombol yang disebut dengan push to talk, sementara orang yang mendengarkan itu tidak boleh menekan tombol tersebut. Jadi ini dua arah bergantian. Saat orang ini berbicara, maka dia harus mendengar. Nah, kebalikannya pada saat orang ini berbicara, dia akan menekan push to talk. Orang ini akan dia akan menekan push to talk kemudian bicara. Orang ini harus melepaskan push to talk-nya agar bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang ini. Ini yang selanjutnya, komunikasi radio amatir. Informasi pancarkan ke segala arah, tapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas hanya pada yang memiliki izin operasi. Contoh pada radio orari. Nah, ini contoh bentuk radio orarinya, radio pemancarnya, pemancar dan penerima. Nah, di sini menggunakan satu mikrofon. Di sini juga ada tombol push to talk. Pada saat orang berbicara, maka ini harus ditekan. Pada saat dia mode mendengarkan, ini harus dilepaskan. Kemudian ada radio komunikasi radio antar penduduk. Komunikasi bersifat pribadi, jarak jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima dapat menerima informasi yang disampaikan. Contohnya adalah RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Di sini menggunakan kode. Ini kode untuk izinnya, identitas daripada satu pengguna. Nah, ini contoh peralatannya. Nah, peralatan ini dia kodenya ditempelkan di belakang. Lalu apa beda orari dan RAPI? RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia merupakan wadahnya pengguna komunikasi radio antar penduduk. Untuk menjadi anggota RAPI tidak diperlukan uji kecakapan, karena itu ada beberapa pembatasan dalam melaksanakan kegiatannya. Antara lain komunikasi hanya pada moda teleponi, pembicaraan bersifat pertemanan, sosial kemasyarakatan, serta kemanusiaan. Jangkauan komunikasi dibatasi hanya dalam negeri. Antena yang boleh digunakan hanya jenis omnidireksional dan berpolarisasi vertikal. Jumlah frekuensinya pun dibatasi dalam sejumlah kanal. Untuk kegiatan KRAP, pemerintah telah memberikan porsi pada band 27 MHz jarak 11 meter dan 142 MHz jarak 2 meter. Sementara orari organisasi amatir radio Indonesia adalah wadahnya amatir radio di Indonesia. Untuk menjadi amatir radio harus mengikuti uji kecakapan amatir radio. Sebagai operator radio yang bersertifikat kecakapan, tentu saja amatir radio memperoleh hak-hak lebih banyak, diantaranya band frekuensinya yang lebih banyak tersedia di sepanjang spektrum frekuensi radio, jangkauan komunikasi internasional, diizinkan menggunakan seluruh moda komunikasi yang tersedia, telegrafi, teleponi, digital, image hingga terestrial, dan boleh menggunakan semua jenis antena yang ada.
Kemudian ada komunikasi radio panggil atau paging system, digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Selain memanggil, juga dapat menyampaikan menyampaikan pesan atau berita singkat. Informasi yang disampaikan, jumlah pelanggan dan jarak jangkau terbatas. Aplikasinya pada pager. Nah, ini contoh pager. Di sini ada pesan diterima, all fire team members should report to pon 201-408-0775. Semua anggota tim API harus melapor untuk menelpon ke nomor ini. Komunikasi telepon dimulai dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Bentuk komunikasi yang paling bermanfaat dan paling besar lingkupnya, hampir semua tempat di dunia dapat dicapai dengan menggunakan sistem ini. Informasi dapat bersifat pribadi maupun niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak dibatasi, kerahasiaan dapat dijaga. Pengoperasian peralatan tidak memerlukan keahlian dan pendidikan yang khusus. Nah, kalau kita ingat dulu pada zaman kita masih kecil, mungkin sempat kita menggunakan ini ya. Jadi antar dua orang, satu orang di sini, satu orang di sini pegang, talinya harus diketatkan ketika berbicara, maka satu sama lain dapat mendengarkan. Nah, ini contoh yang sekarang menggunakan telepon listrik. Blok diagram komunikasi telepon bisa kita tuliskan seperti ini. Pertama, sini ada pesawat telepon pemanggil, di sini ada pesawat telepon penerima, di sini ada jaringan lokal. Ya, di situ ada sentra telepon dan ada transmisi datanya. Komunikasi berita atau gambar. Yang dikirimkan adalah informasi berita tertulis atau gambar. Gambar yang dikirim dapat berupa gambar bergerak atau video ataupun gambar diam atau foto. Beberapa cara komunikasi berita atau gambar. Yang pertama, komunikasi telegraf. Ini komunikasi yang sudah paling tua ya. Cara komunikasinya, berita yang dikirimkan dalam kode Morse sehingga diperlukan operator khusus yang memahami kode ini. Jumlah berita yang dikirimkan terbatas karena kebutuhan akan operator khusus tadi. Nah, ini bentuk contoh daripada telegraf. Kemudian ada telex. Kita lihat seperti mesin ketik, mirip dengan telegraf, tetapi dalam sistem ini menggunakan perangkat yang mirip mesin tik sehingga tidak diperlukan operator yang khusus untuk mengenal kode yang digunakan. Perangkat penerima dan pengirim berada di lokasi pelanggan sendiri. Informasi dapat langsung dikirim dan diterima dan kerahasiaan terjaga. Hanya dapat dikirim pada penerima yang tersambung pada jaringan telex ini. Kemudian ada komunikasi menggunakan faksimil. Nah, ini mesin faksimil. Sebenarnya ini mesin telepon, tapi dia bisa mengirim pesan teks. Informasi dikirim melalui saluran telepon. Informasi berupa berita, tertulis atau gambar statis. Dapat dianalogikan dengan mesin fotokopi jarak jauh. Jadi ada dokumen masuk ke dalam pesawat faksimil pengirim di sini. Jadi sebelum kertasnya itu dokumennya dimasukkan ke sini, mesin ini harus menghubungi penerimanya dulu. Setelah penerima mengangkat panggilan, baru dokumen ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, dokumen yang masuk ke dalam sini, pesannya akan akan dikodekan dalam bentuk sinyal listrik, kemudian disalurkan melalui jaringan telepon oleh pesawat faksimil penerima. Maka pesan yang dikirim oleh pengirim tadi akan keluar di sini. Mungkin yang posisi di bawah ini keluar pesannya, keluar pesan di sini. Nah, keluarlah pesan dokumen yang dikirim. Cara komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi data. Penemuan konsep mesin hitung atau komputer pada tahun 1822 yang kemudian menjadi berkembang pesat setelah ditemukannya transistor pada tahun 48. Kemudian timbul keinginan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain era 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Nah, ini contoh bentuk dari komunikasi data. Di sini ada laptop, kemudian terhubung lagi ke tablet, terhubung lagi ke PDE atau handphone ya, dan lain sebagainya. Setiap perangkat digital sekarang rata-rata semua dapat terkoneksi dengan internet.
Komunikasi data merupakan gabungan dua macam teknik, yaitu teknik telekomunikasi dan teknik data processing. Seperti telah diketahui, telekomunikasi ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan data processing ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Kombinasi kedua teknik ini disebut sebagai komunikasi data atau kadang-kadang juga teleprocessing. Informasi dalam komunikasi data umumnya disebut dengan data atau berita. Data secara langsung dapat dikirimkan oleh peralatan pengolah data atau juga menerimanya. Jarak dan waktu pengiriman data tidak lagi menjadi masalah yang besar. Data dapat dikirim dengan cepat dan tepat. Perkembangan hingga kini, yang pertama komunikasi telepon menggunakan jaringan ISDN atau Integrated Service Digital Network, yaitu jaringan komunikasi yang tidak hanya untuk komunikasi suara saja, tapi bisa untuk data digital dan video, atau disebut dengan multimedia. Kemudian ada komunikasi radio, jaringan radio seluler, baik yang seluler digital GSM, AMPS, dan lain-lain yang sejenis, maupun yang berteknologi CDMA, di samping jaringan radio non-seluler. Yang ketiga, perkembangan komunikasi data atau komputer. Contohnya jaringan internet yang saat ini telah bisa melayani komunikasi FTP, email, web, e-commerce, dan lain-lain. Ini juga disebut dengan multimedia. Secara umum, data dapat dikirim melalui jaringan umum atau public network dan jaringan pribadi atau private network. Jaringan umum atau public network melalui jaringan telepon dan internet. Jaringan pribadi melalui saluran sewa atau lease line. Ini contoh public network internet dari sebuah jaringan privat ini, kemudian melalui router bisa berkomunikasi ke jaringan publik. Kemudian lease line sering melalui banyak switch dan saluran terang. Pada user terlihat itu seperti saluran langsung. Jadi satu saluran yang langsung menuju ke tujuannya. Nah, ini contoh lease line. Dapat terbatas untuk komunikasi point to point, terbatas kepada siapa Anda berbicara. Dari sini langsung memiliki saluran pribadi untuk terhubung ke tujuan. Apabila dia list line-nya banyak, dia bisa berbentuk seperti mesh. Ini lebih dari satu jaringan list line. Jadi ini komunikasinya tetap sifatnya pribadi, hanya pada saluran yang dituju, tidak ke saluran publik atau saluran luar. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.